baru lewat imigrasi. Insya Allah saya akan beberapa hari ini Turki ini di Ankara. Kalau memang saya diundang untuk bicara di suatu seminar, insya Allah saya akan menceritakan tentang wakaf di Indonesia. Kemudian saya juga nanti akan ke Sakarya, jumpa dengan kawan-kawan di sana, dengan kawan-kawan di sana. Oke, nantikan perjalanan saya di Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang sama Mas Ong dan Mas Adi ya. Kita sedang ada di Ankara, Turki, lagi nyoba makan salata ini. Ini ada apa aja yang ada di sini nih? Adanya tomato, ada daun seledri sama bawangnya banyak banget nih, bawang Bawang bombay. satu biji. Iya. Ini Timun tapi Timun, kayak ya. rai ya, timun Iya. yang beda itu. ini sambal kayak ini mayones atau yogurt. Cabai. Nah, itu cabai. Acar. Lagi nunggu yang pesanan saya, yang kambing. Ini sudah hijau, lihat jalanan masih kosong. Depan saya ini, nah kelihatan kan kubah itu, kubah masjid itu. Nah ini masjidnya, ya. Nah ini Mesrutiyet itu hotel saya. Ini Ankara memang dikenal dengan kota yang naik turun. Ini saya nanjak nih, saya nanjak menuju masjid itu. Masjid kalau di peta namanya Kocatepe, Masjid Kocatepe. Ini mestinya sudah azan ini. Kalau saya cek di Google Map, Google biasa itu, ini sudah azan. Tapi kok belum dengar dari kamar saya tadi malam kedengeran tuh sholat apa kemarin ya, tuh asar apa maghrib itu kedengeran. Tapi sekarang subuh nggak kedengeran. Nah ini ya. Oke, nanti kita lihat di dalam masjidnya ya. Oke, assalamualaikum. Saat ini saya berada di lingkungan masjid Kocatepe. Ini masjidnya gede banget. Lumayan menggos-menggos nih, karena jalannya naik. Ini tempatnya wudhu wanita nih. Ini masih sepi ya. Jadi kelihatannya memang masih tutupan nih. Masih gelap maksudnya. Azan tapi nggak langsung azan nih. Nah, kita lihat aja ya. Oke, assalamualaikum. Ini di perempatan downtown, bisnis distriknya sih, modelnya kayak gini. Dumpling. Turkish dumpling. Very soft. Very soft. Ini yang kayak pizza nih. Sorry, what's again? Which one? The name? No, this one. This is gözleme. Gozdama. This is with Spinach. Eggplant. Gozdama. Eggplant. And that one was potato, I think. Or- Potato. Yeah. Yeah. And then mantou with tomato sauce, yogurt, mint. Min, yeah. Yeah. Açılış konuşmalarıyla başlayacağız programımıza. İlk olarak açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ada di Ankara, di salah satu gedung yang ada di sini. Saya diundang untuk acara ini, Anadolu Academic Çalışmalar Symposium, ya, yang diselenggarakan oleh USAR. USAR ini International Center for Strategic Research. Saya bicara tentang wakaf di Indonesia dan alhamdulillah tadi acaranya udah selesai tadi. Mungkin bisa ditengokkan panggungnya seperti apa. Nah, ini adalah peserta-pesertanya, juga pesertanya sebelah sana ditengokkan juga. Oke, balik ke sini. Tadi saya bicara tentang wakaf di Indonesia dan memang tidak ada, karena waktu mepet ya, jadi tidak ada question and answer. Tapi setelah saya turun tadi, banyak yang kemudian datang ke saya, menyelamati saya bahwa presentasi luar biasa dan mereka percaya bahwa wakaf itu luar biasa dan mereka sangat optimis wakaf bisa berkembang baik di Indonesia. Jadi itu sedikit dakwah saya wakaf di
Turki ini. Mudah-mudahan, karena terus terang saya juga belajar wakaf dari Turki, dari Prof. Murad, Zizakza, dan beberapa yang lain juga itu. Jadi mutual benefit lah antar keduanya ini. Dan ini banyak juga yang datang, termasuk dari Malaysia juga ada former Minister of Education, Prof. Dr. Mazli Malik. Ya, alhamdulillah kita banyak diskusi dengan beliaunya, dan alhamdulillah juga dari Turki, pasti dari Turki banyak ya, dari Pakistan ada, kemudian dari South Africa juga ada. Jadi kita banyak exchange ideas ya. Networking seperti ini penting sekali ya, supaya kita bisa punya banyak teman, kolaborasi dan sebagainya. Itu saja laporan dari saya dari Ankara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baklava yang saya cari-cari, ternyata disediakan sama panitia. Alhamdulillah. Ini namanya apa nih? Yogurt ya? Jajak. Dari Sabar. Oh. Untuk wabarakatuh. Saat ini saya ada di Ankara, persisnya ada di Building Nation Library. Kalau Anda lihat ini halaman lantai-lantainya nih. Kita sekarang ada di sini ya. Youth Library, Children's Library. Jadi ada untuk anak kecil ya. Multimedia library ya. Tentu ada video-video dan sebagainya. Anda lihat di sini Children Library. Ini menunjukkan bahwa pemerintah di Turki sini sangat memperhatikan bahwa anak-anak kecil harus suka dengan ilmu pengetahuan. Makanya diberi kesempatan ada library lantai tertentu untuk anak-anak kecil. Dan ini bagus untuk mulai anak kecil itu disenangkan dengan ilmu pengetahuan. Terus kemudian ada administrasi, kemudian ada reading hall, special collections, dan lain sebagainya. Ya, ada masjid juga, meeting room dan sebagainya. Kita lihat, coba kita memutar sedikit. Nah, kita lihat besarnya library ini. Tadi dari luar kita udah lihat sangat besar, dan ini 24 jam. Ya, lihat artistic, very nice ya, penuh dengan artistik sehingga nyaman, sehingga orang kalau mau datang ke sini itu dengan dengan happy, karena yang dimasuk itu gedung-gedung yang sangat bagus. Oke, nanti saya akan tunjukkan bagian-bagian lain di library ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di dalam library ini, Nation Library. Anda lihat, ya, bangunannya sangat luar biasa, sangat menarik orang untuk membaca di sini dan berlama-lama di sini untuk belajar. Saya nggak boleh keras-keras ini, karena banyak orang lagi belajar nih. Lihat, ini sudah jam, ini sudah malam nih, tapi masih buka kayak 24 jam nih. Ada orang bisa belajar di sini dengan jam berapapun. Lihat, ini berlantai-lantai nih. Oke. Halo Sobat Autoplus. Nah, kali ini saya ada di Ankara, tepatnya di Kocatepe. Ini hotel Kocatepe. Dan persis di depan hotel ini ada taksi Hyundai, dan di sini adalah markas taksinya. Tuh, Kocatepe, apa tuh bacanya? Taksi. Nah, pangkalan taksi lah kira-kira begitu. Jadi kalau mau cari taksi, gampang. Itu cari pangkalan. Tuh, taksinya kuning-kuning, tapi di sini juga ada taksi online juga. Nah, ini kira-kira kotanya. Ya. For the purist, not really access, not really social solidarity economy, because it's still profit driven with some sort of principles and values attached to it. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya di Ankara, baru saja menyelesaikan hari kedua workshop yang diselenggarakan oleh USAR. USAR ini adalah lembaga think tank yang ada di Ankara sini. Dan sekarang waktunya makan malam, dinner, networking, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman ya, para peserta yang dari South Africa, Pakistan, Malaysia, Turki otomatis ya. Dan kita ngobrol-ngobrol ke depannya kira-kira ada kerjasama apa. Nah, situasinya kayak gini. Restorannya kelihatan dari luar cukup bagus nih. Nah, nanti kita lihat makanannya apa aja. Ya, oke gitu dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ada di salah satu restoran di Ankara. Kita ditraktir makan malam sama panitia.
sudah tersedia seperti ini, tapi saya nggak tahu ini makanan apa. Nah, untungnya di depan saya ini ada orang Indonesia yang sudah 3 tahun di apa nama kotanya? Bolu, Mbak Kava. Nah, sekarang dia yang akan menjelaskan ini makanan apa aja. Coba dijelaskan ini apa aja nih? Jadi di sini pertama pasti orang Turki itu dibuka dengan makan salad. Salad ya? Sama Saladnya sayur. ada apa aja di salad ini? Ada Kol merah ya? terus ada mustard, jagung, terus kemudian wortel, lemon, sama selada. selada ya. Salad pada umumnya. Nah, Terus terus setelah itu di sini ada yogurt, yogurt apa mayones nih? yogurt. Yogurt ya. Bawang Bawang bombay. bombay. Di sini Ini apa ada sambal? sausnya. Sausnya. Yang Ini kecil-kecil ada ini acar. acar ya. Sama Dan di sini ada ya. Oke, apa lagi? di sini ada khasnya makanan Turki namanya çiğ köfte. Çiğ köfte. Çiğ itu Oke. çiğ itu artinya mentah. Çiğ Jadi itu ini mentah. dari daging mentah. Kofte itu daging. Nah, ini maksudnya kofte. Oh, kofte itu daging sapi ya. Kofte daging sapi. Kalau ayam tuh tahu ya. Oke. Terus apa lagi? Nah, ini Pasti baklava. kalau ke Turki ada baklava di mana-mana. Baklava ini dimakannya pertama apa terakhir? Terakhir. Jadi dessert. Kalau orang nggak tahu dimakan dulu nanti. Oke, ini caranya makan gimana? Nanti biasanya diawali dengan sup dulu. Oh, sup Nanti dulu. dikasih sup, baru dikasih makanan beratnya. Makanan pakai nila, pakai nasi. Ya, itu pakai nasi. Itu makan malam. Makan malam udah berat juga nih, bahaya nih. Oke. Ini sambelnya ya? Oh, oke. Itu dulu, nanti kalau sudah mulai nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi diajarin caranya makan ini. Ini, ya. Like this, yes, sir. And then put the meat, ya. Put the meat like this, First of all, meat, yeah, ya. and then French fries. French fries, ini French fries. Then If you want, pepper. pepper. Green pepper, yeah. Oh, pepper this one ya. Yeah. Pepper cake. Masak dulu nih. Oke. Pepper, and then And then it's okay. okay. Bon appetit. Oh no. Yes. Ini kan ya. Langsung dimakan ya. Dimakan gini. Oh. Itu. Kalau mau sama nasinya boleh. Mana nasinya kan? Campur nasi dikit-dikit. Ini. Jadi ini seperti sandwich gitu lah. Sandwich. Nah ini air panasnya. Ini air panasnya ini kayak kompornya gitu. Ini air panasnya. Ya. Di sini ini kalau habis makan-makan diakhiri dengan teh. Nah gelasnya juga khusus nih. Gelasnya modelnya kayak gini, gelas Turki. Nah ini yang putih saja. Tadi yang awal tadi itu adalah teh. Ini taruh sini, terus kemudian tehnya taruh di atasnya. Nah ini caranya menyediakan begini. Nanti kita ngambil teh ini dan biasanya mereka memang nggak pakai gula, walaupun sebetulnya gulanya sudah disediakan di sini. Only with sugar. Yeah. Jadi biasanya mereka jarang yang pakai gula. Nah ini tehnya, tapi nggak cuma satu gelas ini teh semua enggak, tapi ini sedikit saja nanti air putihnya, air panasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ada di salah satu supermarket di Ankara di Turki. Ya, saya lihat ada Indomie. Ini harganya 20 ya, 15,90 ya. Ini ada yang jumbo, terus ada yang ini apa nih bahasa sini jadi nggak ngerti nih. Kari mungkin ya. Korili ya, mungkin kari lah kira-kira gitu ya. Atau bener apa enggaknya ini. Nah, kalau 10 lira itu adalah 4.000, berarti 20 lira ya berarti sekitar 8.000-an ya. Ini alhamdulillah. Jadi saya nggak tahu ini datangnya diekspor dari Indonesia apa dari Sudan, karena saya tahu Sudan atau Arab Saudi ya.
pabriknya dia Arab Saudi kayaknya ya, yang kemudian ekspor ke sini ya. Tapi alhamdulillah Indonesia sudah bisa mengeksporkan Indomie ini. Ini macam-macam nih, ada yang gelas di Indomie, gelas ya, terus kemudian ada lagi ini apa nih? Indomie nggak jelas nih bahasanya nih. Ini terus sudah ada ini, ada jumbo ya, macam-macam sampai bawah ini satu rak semuanya. Ya, satu rak ini Indomie semuanya. Nah ini baru merek lain nih ya. Ini kita cukup bangga lah ya, maka harus ada tambah banyak lagi nih ya. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini ada di National Library, di kafenya outdoors. Menarik yang ada di sini adalah ini jam makan siang, dari jam 12 sampai jam 2. Itu kafe ini menyediakan for free. Ini adalah, this is lentil soup, right? Ya, Lentil soup yang kemudian ada ini, bebas, ya, free, ya. Ini boleh ngambil, nambah-nambah. Ini juga boleh nambah-nambah, terus dicelupin dan sebagainya. Lentil soup ini kacang. Dan di sini menariknya adalah di outdoors ini, di belakang saya. What is the name of this building? Presidential Palace ya, office. So ini kantornya Erdogan sana. And then the other building is his house. Nah, yang sana itu Erdogan house. Nah, kemudian di sana adalah masjidnya. Nah, ini barusan duhur. Ini sekitar 12.45. Nah, ini menarik sekali suasananya dingin dan juga enak, sopnya hangat-hangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di Ankara sekarang, di library, National Library. Dan sekarang saya mau ngambil kopi gratis, coklat gratis nih. Ini mesin ini, free, ya. Boleh minum. Nih, mau minum apa? Espresso, long coffee, cappuccino, mochaccino. Nah, nih. Nah, ini punya saya nih. Nah, ini punya saya. Oke. Coklat saya nih. Nah, free. Apa artinya di sini? Bahwa mereka menyediakan sup, roti, ya, untuk orang-orang yang singgah di library ini, ya. Jadi pemerintah memang luar biasa untuk memberikan apresiasi kepada mereka-mereka yang haus akan knowledge. Nah, ini kalau ada di Indonesia ini menarik nih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ada di Ankara. Persisnya tadi kita barusan melewati Ulus, ya. Ulus ini katanya tempat jalan-jalan, turis destinasi, ya. Selain tempat kita KTP juga ini katanya tempat destinasi juga. Tadi kita udah jalan ke sana. Ini belakang kita taman, ya. Greeny, very green ya. Terus kemudian ada tempat duduk juga. Di sana itu kalau mau cari souvenir, kemudian ada kafe-kafe, itu ada di sana. Jadi memang ini tempat untuk orang nyantai-nyantai. Jadi saya lihat tadi di sana itu banyak orang ngopi-ngopi, terus kemudian suasananya dingin. Ini sekarang ini kalau saya lihat ya, ada di situ HP-nya. kira-kira adalah 7 derajat, ya. 7 derajat, makanya nih harus saya pegang. Ini kalau saya buka, ini udah kedinginan saya, ya. Nah, yang menjadi menarik adalah sebetulnya adalah tamannya, ya. Jadi kota itu harus ada tamannya. Supaya apa? Supaya orang itu bisa melihat yang hijau-hijau, orang bisa melihat jauh. Kita kan sering di depan komputer kan, sering di depan HP kan, itu kan berarti lensa mata kita itu teradjust dengan sesuatu yang dekat. Nah, kadang-kadang itu nggak boleh dilama-lamakan. Jadi kita harus kadang-kadang melihat itu sesuatu yang jauh. Nah, taman ini kita bisa melihat jauh. Nah, itu makanya jadi penting. Ya, kita ke taman, lihat jauh dan sebagainya, supaya lensanya itu tidak depan terus tapi memanjang, nanti ke depan lagi, kita di depan komputer, nanti kita memanjang lagi, melihat jauh dan sebagainya gitu. Jadi ini adalah tempat yang urban desainnya itu harus jagoan. Itu aja dari Ankara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ada di Masjid Haji Bairam. Ini masjidnya. Nah, itu yang orang-orang ngumpul itu adalah makamnya. Sebelahnya adalah Tempel Augusta. Ya, Augusta Tempel Byzantium.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ada di Ankara, tepatnya ada di salah satu masjid yang cukup terkenal selain dari Kocatepe Masjid, yaitu Masjid Haji Bairam. Masjid Haji Bairam ini makamnya ada di sana, ya, the tomb is there, dan Haji Bairam ini sebelahnya itu Roman Temple of Roman yang berdiri 200 BC sebelum Masehi, ya. Ini masjidnya biasanya kalau masjid dinamakan Haji Bairam itu memang tanahnya punya Haji Bairam, terus kemudian diwakafkan biasanya, kemudian makamnya ada di sebelahnya. Yang menarik dari sini adalah di masjid ini, di sekitarnya ini cukup luas dan ada banyak pertokoan, di bawah ini banyak pertokoan, dan di luar sana itu view-nya bagus sekali. Nah, di sana itu banyak kota-kota, ya, kota-kota. Kita lihat. See, at my back, itu kota-kotanya. Ini adalah kota-kota Ankara yang sangat-sangat menarik, sehingga orang bisa melihat dengan view jauh, bisa melihat keindahan kota Ankara, apalagi mungkin kalau malam banyak lampu-lampunya, ya. Jadi jangan lupa kalau ke Ankara selain dari Masjid Kocatepe itu, ini juga jadikan salah satu tujuan destinasi Anda. Masjid Haji Bairam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang ngasih gratis lokum. Ada yang ngasih Turkish delight. Kamu ya? Very nice, very nice.